Ya, silakan. Ini sudah pada di rumah semua atau bagaimana? Atau masih ada yang di kelas? Di rumah, Pak. Ya. Di rumah, Pak. Ayo, nanti nggak dimulai. Ini siapa ini yang mau pertama? Kelompok 2 dulu, Pak, yang akan presentasi. Baik. Sebentar ya. Ya, PPT-nya dulu nggak apa-apa. Jadi makalahnya nanti nyusul. Makalah sama soalnya boleh nyusul. Ya, ini kelompok 2. Sebutkan namanya ya, siapa saja ditulis ini. Jadi nanti Bapak tahu kalian yang ngerjain siapa. Bapak belum tahu Iya. nama kalian siapa saja yang di kelompok 2. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pembahasan kami tentang konsep manajemen. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, saya Najla Nela Rizky dan juga rekan saya Yuliana Aulia Arifani. Pembahasan dari materi kami adalah
Yang pertama, pengertian manajemen, sejarah manajemen, fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, dan tingkatan manajemen. Pembahasan yang pertama ini ada pengertian manajemen. Ini ada pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Manulang. Manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan atau pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, De Liangqi, manajemen adalah proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Yang ketiga ada Henry Fayol, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Jadi kesimpulannya itu manajemen adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan organisasi yang efektif dan efisien melalui proses POAJ atau planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Ini ada sejarah singkat manajemen. Ada beberapa aliran yang terbagi dalam kurun waktu dan juga kontributor. Menurut aliran manajemen ini ada aliran klasik, manajemen ilmiah, kurun waktu tahun 1871 sampai 1910. Kontributornya ada Frederick W. Taylor, Frank B. Gilbert, dan Lillian Gilbert Henry, L. John Harrington Emerson. Oh ya, ini Mbak Najla. Iya, Pak. Ya, di sini kalau mau buat ini harus contohnya ini ya, aliran klasik. Kan ada manajemen ilmiah sama teori organisasi klasik. Atau bagaimana ini? Iya, sebenarnya. Kalau ini masih satu komponen aliran klasik, jadi kan satu ini, tetap satu kolom ini. Ya, jadi kalau dipisahin ini seakan-akan ini beda ya. Maaf ya Pak, ini saya ulangi lagi. Jadi manajemen itu kan aliran manajemen ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada aliran klasik, yang kedua ada aliran hubungan manusiawi, yang ketiga ada manajemen modern. Dalam aliran klasik ini ada dua, manajemen ilmiah. Itu kurun waktu tahun 1871 sampai 1930. Ini kontributornya ada Frederick W. Taylor, Frank B. Gilbert, dan Lillian Gilbert. Lalu ada Henry L. John, dan juga ada Harrington Emerson. Lalu aliran klasik yang kedua ini ada teori organisasi klasik. Kurun waktunya tahun 1900 sampai 1940. Kontributornya ini ada Henry Fayol, James D. Money, Mary Parker Follett, Herbert Simon, dan juga Chester L. Barnard. Lalu yang kedua ini aliran manajemen hubungan manusiawi. Itu dalam kurun waktu tahun 1930 sampai 1940. Itu kontributornya ada Hawthorne Studies, Elton Mayo, Fritz Rothilberger, dan Hugo Masterberg. Lalu ada yang aliran yang ketiga itu manajemen modern. Itu ada manajemen science, system approach, dan contingency approach. Itu tahun 1940 sampai sekarang. Kontributornya ada Abraham Maslow, Chris Argyris, Douglas McGregor, Edgar Sitchin, David McClelland, Robert Black, and John Mouton.
lalu ada Ernest Dell, dan yang terakhir ada Peter E. Drucker. Ya, stop dulu. Ya, di sini ada, nanti ditambahin ya di kolomnya ya. Ini contohnya yang kan ada aliran klasik, ada manajemen ilmiah, kemudian teori organisasi klasik. Ya, nanti di samping kolomnya itu penjelasan intinya di teori ini itu apa? Di penjelasan ini, di manajemen ilmiah contohnya penjelasan umumnya apa? Kemudian teori organisasi klasik, penjelasan umumnya apa saja? Hubungan manusiawi. Terus ada manajemen modern, itu kan ada manajemen science, system approach, sama contingency approach. Nah, ini apa saja? Intinya di situ apa yang dibahas? Dan jadi nanti tambahin satu kolom untuk penjelasan masing-masing aliran manajemennya. Iya. Oke, nanti ini ya ditambahkan ya. Oke, lanjutkan aja. Itu masih mood itu. Iya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Yuliana. Fungsi manajemen. Ini kenapa di mood? Fungsi manajemen yang pertama perencanaan. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebenarnya telah ditetapkan. Kedua, pengorganisasian. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Ketiga, pengarahan. Fungsi manajemen pengarahan diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan pada tingkat atas ke bawah, contohnya manajemen karyawan. Ini cuma 3 ya fungsi manajemennya ya? Sebentar, Pak. Oh, ya. Koordinasi. Fungsi-fungsi manajemen yang tak kalah penting adalah tujuan untuk koordinasi atau menyelaraskan kegiatan. Adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih mudah tercapai. 5. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Unsur-unsur manajemen yang pertama man atau manusia, kedua money atau uang, ketiga material atau bahan, keempat mesin atau mesin, yang kelima metode atau metode, yang keenam market atau pasar. Tingkatan manajemen yang pertama, top management, terdiri dari presiden, CIO, eksekutif, vice president. Kedua, middle management, terdiri dari plant managers, divisi managers, department managers. Yang ketiga, first line management, terdiri dari foreman, supervisor, officer, office manager. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok selanjutnya aja, nanti biar ditampung saja. Kelompok selanjutnya ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan membahas materi mengenai proses dan metode perencanaan program kesehatan masyarakat. Anggota dari kelompok 3 yaitu ada Felsabila Gusti Ayulita dan saya sendiri Ingrid Novi Aryani. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dan urgensi perencanaan. Yang kedua ada Problem Solving Cycle atau PSC. Yang ketiga ada analisis situasi. Perencanaan menurut Hani Handoko 97 ada pada semua jenis kegiatan. Pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan akan dilakukan, dan siapa yang melakukan. Urgensi perencanaan menurut Handi Handoko 1997 yaitu protective benefits, yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya ada positive benefits, yaitu meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Problem solving cycle, yaitu pendekatan integral dan komprehensif dalam penyusunan rencana dan program, membantu memberikan pemahaman situasi dan masalah yang dihadapi, terdiri atas berbagai teknik dan metode kerja, serta roadmap pengembangan program. Tahap-tahap dalam PSC yaitu analisis situasi, identifikasi masalah, prioritas masalah, problem solving cycle, alternatif pemecahan masalah, tujuan, rencana operasional, pelaksanaan penggerakan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Velsa. Baik, di sini ada analisis situasi, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memahami informasi tentang suatu situasi yang berguna untuk menetapkan masalah. Analisis situasi juga bertujuan untuk memperoleh gambaran dan dinamika permasalahan secara jelas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Cara analisis. Yang pertama, menggunakan informasi dari sistem informasi yang sudah ada. Selanjutnya, memanfaatkan data-data diperkirakan sudah cukup representatif untuk suatu daerah. Lalu menggunakan berbagai pendekatan dan model seperti sistem, supply demand, H.L. Bloom, Milton Roemer, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan. Sumber informasi. Sumber data dan informasi yang dipergunakan yaitu laporan puskesmas, SP2TP, laporan rumah sakit, data kependudukan dari kantor statistik setempat, kecamatan, dan kelurahan, data Susenas, dan hasil-hasil survei. Hasil analisa, informasi dan pemahaman tentang situasi pembangunan sosial yang berlangsung menghasilkan variabel, indikator, besaran, dinamika, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistematika laporan hasil analisis situasi. Gambaran umum wilayah terdiri dari administrasi, batas wilayah, kondisi geografi, tata guna lahan, dan lain-lain. Untuk analisis derajat atau masalah kesehatan, yaitu morbiditas dan mortalitas. Stop dulu. Analisis Sudah? lingkungan kesehatan. Mbak Velsa, Ya, stop Pak. dulu. Ini morbiditas dan mortalitas itu ada yang tahu tidak? Apa itu?
morbiditas apa, mortalitas apa? Itu perbedaannya apa? Kalau morbiditas itu sepertinya angka kelahiran, Pak. Terus, kalau mortalitas? Kalau moralitas itu angka kematian, Pak. Coba diulang tadi, morbiditas apa? Kalau morbiditas itu angka kelahiran. Ayo apa tadi? Jangan kebalik ya. Kan ada kalau dalam ini ya, ketika melakukan analisis kesehatan ataupun masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, itu biasanya dilihat dari dua hal, ya. Apakah dalam suatu daerah tersebut itu mengalami masalah kesehatan atau tidak, bisa dilihat dari dua hal ini, baik dari morbiditas ataupun mortalitas. Ya tadi kalau morbiditas, kalau disebut sebagai angka kelahiran itu kurang tepat. Ya, morbid ya. Morbid kan jadi morbiditas kan berasal dari kata morbid. Morbid itu apa? Penyakit ya. Morbid itu penyakit. Jadi morbiditas adalah angka kematian, angka kesakitan, maaf, angka kesakitan atau angka penyakit yang terjadi pada suatu daerah. Kemudian kalau mortal, mortalitas kan dari kata-kata mortal. Mortal itu mati atau kematian. Atau yang sering disebut sebagai tingkat kematian yang ada pada suatu daerah tertentu. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Bisa, Pak. Ya, nanti ini bisa ditulis ya, tadi morbiditas apa, soalnya Pak, ini nanti bakalan sering dipakai. Morbiditas, mortalitas, begitu. Ya, lanjutkan lagi. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada analisis lingkungan kesehatan, yaitu fisik, sosial, kimia, air bersih, sampah, dan lain-lain. Untuk analisis perilaku kesehatan, yaitu kepercayaan, perilaku kebiasaan, dan lain-lain. Analisis faktor keturunan, analisis kependudukan seperti jumlah, kepadatan, pertumbuhan, proporsi muda atau tua, dan yang terakhir ada analisis program dan pelayanan kesehatan, yaitu sarana Yankes, cakupan program, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada Ya, yang coba tadi masuk ke yang slide sebelum terima kasih, coba Mbak Firsa. Ya, di sini ada analisis lingkungan kesehatan. Itu ada fisik, itu contohnya apa? Itu apa kalau fisik? Ya, contohnya ini ya, lingkungan kerja. Contohnya kalau kalian administrator kesehatan, kan banyak duduk. Dan nanti bisa masalah kalau banyak duduk itu masalahnya apa? Kayak gitu. Contohnya kalau pekerja pabrik, ada yang banyak berdiri ya. Itu secara fisik, kalian fisik tubuh kalian. Fisik kayak gitu ya. Ini kalau sosial itu kan hubungan dengan bermasyarakat ya, hubungan antara individu satu dengan individu lain, apakah ada masalah tidak.
dan seterusnya kayak gitu ya. Kalau kimia, air bersih, sampah kan jelas. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami kelompok 3. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ada mau presentasi lagi? Ada yang sudah?